Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo, apa kabar Anda semua? Ketemu di hari Selasa. Ini Selasanya luar biasa, ini penuh hingar-bingar dan seperti biasa, saya ajak Anda untuk membaca berita di balik berita. Nih, makin banyak nih komentar-komentar, soal ini ya, Mbak, ya, eee, apa, membaca berita di balik berita ini. Memang orang sering-sering lupa melihat konteks, bukan lupa, kadang-kadang tidak paham lihat konteksnya. Ada apa nih berita ini muncul? Kenapa Ya, tiba-tiba muncul? Nah, kan itu ya. kami ajak Anda bergabung dalam program Off the Record Forum News Network bersama dengan saya Herzbano Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda. Ada beberapa topik yang akan kita kupas Banyak, hari ini diskusikan ya Mas Ersu. ya Dan banyak ternyata banyak ya. kalau kita Eh, lihat di komen-komen, mereka pun ikut teman-teman sahabat PR ini ikut-ikut membahas di balik berita tersebut. Iya, iya, iya. Dan kita terbantu kan ya, kita Iya, jujur betul. kita terbantu untuk memahami itu dan mengembangkan berita itu. Kemarin juga ada seorang dokter yang secara khusus chat saya tentang menjelaskan apa bedanya antara visum et repertum dan otopsi gitu. Nanti Oh iya. itu kita perlu bacakan juga nanti ya. Nanti Mhm. saya dapat dengan begitu saya dapat orang kan sering nggak tahu apa sih bedanya visum, apa bedanya otopsi, terus apa Betul. kegunaannya gitu, itu banyak. Ada seorang Mhm. Mhm. dokter yang mengirim kepada saya. Mhm. Nah, ini berita-berita seputar Brigadir Joshua masih tetap menjadi menarik ya, menjadi fokus Ya, pemberitaan ya, Mbak. Tapi yang iya. sekarang tapi agak bergeser sedikit, nggak apa-apa kita lihat menyamping gitu, karena ini ada ribut-ribut antara pengacara Pak Ahok, Basuki Cahayapurnama dengan Kamarudin Simanjuntak ya. Ya. Kamarudin Simanjuntak ini berkaitan dengan ini disomasi. Disomasinya 2 kali 24 jam dan kalau tidak bersedia meminta maaf ini ya akan dibawa ke ranah hukum. Jadi Mhm. kemarin berarti tinggal sehari lagi. Nah, apa ceritanya ini kok sampai Pak Ahok terseret dalam kasus kematian dari Brigadir Yosua, nanti kita akan bahas ya. Begitu juga isu yang lain apa nih Mbak? Isu Nikita Mirzani masih rame ya, karena berkaitan dengan divisi Propam. Ya, ya, Iya, iya. ya. Divisi rupanya pengakuan pengacara Nikita Mirzani katanya mereka mendapatkan surat dari Propam keterangan bahwa apa yang dilakukan oleh polisi Polresta Serang Kota ini ya, Mhm. itu Iya. menyalahi SOP gitu ya, dan itu harus Mhm. dibebaskan. Ini tetap Mhm. menarik ini berkaitan dengan polisi. Yang lain apa nih Mbak? Iya, sebelum ada yang lain saya heran nih Mas Hersuni tertarik terus sama Nikita Mirzani. Ketularan Mbak Agi. Iya, yang lain itu antara lain adalah soal Mardhani Maming ya Mas Hersu. Ini kan Oh, sudah bergulir terus ya Mas Hersu dan kemarin dia dicari ke apartemen tapi menghilang. Nah, mhm. orang jadi khawatir nih, netizen ramai nih. Baik kalau kita membaca media online itu kan di bawah ada komen-komen tuh dari pembaca. Begitu juga kalau seandainya kita melihat Twitter saling bersahutan. Mereka khawatir ini Mardhani Maming akan menjadi Harun Masiku kedua. Masa iya sih, kan dia bendahara umum PBNU, kemudian dia juga ketua HIPMI gitu ya, dan juga Iya, orang melihatnya ini kader PDIP ya. PDIP betul ya. Saya Mhm. baru ngeh kenapa dia dikhawatirkan itu. Tapi ini pertaruhannya mahal sekali nih buat para pengacaranya, karena di situ ada Mas Bambang Wijayanto, ada Denny Indrayana yang menjadi Udayana. pengacaranya, dan itu pun dipersoalkan kan Ya. kehadiran mereka sebagai pengacara. Ini pertaruhan yang mahal, dan saya kira ini nanti dramanya ini akan menarik karena kemarin Mhm. itu dicoba dijemput paksa ya Mardhani Iya, Maming ini ya. betul. Oke, terus apa Mhm. lagi Mbak yang lain Mbak? Eee, sebenarnya 3 sudah cukup banyak ya, biasanya kita ngoprek itu udah panjang, tapi ada satu lagi yang, saat ini lagi ngehit nih, Mas Hersey, yaitu soal, Citayam Fashion Week ya namanya, Mas Hersey. Itu kan, didaftarkan hakinya oleh, Baim Wong begitu, dan juga oleh satu orang lainnya yang atas nama perusahaan Indigo. Nah, ini menjadi ramai karena kemudian ada komentar juga dari Pak Ridwan Kamil yang meminta agar Baim Wong menarik, pendaftaran tersebut begitu, dan kemudian juga ada dari banyak influencer begitu, dan hari ini katanya Mbak Im akan mengadakan jumpa pers semacam itu. Ya, di luar itu juga pembubaran ya, dan juga suara-suara netizen yang mempersoalkan banyaknya aktivis LGBT ya, pelaku LGBT Iya, gitu yang memanfaatkan catwalk ini gitu ya. Ini mhm, betul. menjadi sangat menarik. Oke, kita bahas deh satu persatu. Mungkin
supaya adil nggak terlalu panjang-panjang ya yang lainnya ya. Nah, ini kita akan mulai dengan soal sengketa antara Kamarudin Simanjuntak dengan Ahok ya. Tetapi kita pesankan bahwa ini adalah sampingan kasus sampingan, jangan sampai kasus ini kemudian mengkaburkan fokus kita, dan mengkaburkan fokus kita dari inti utamanya terjadi pelanggaran kemanusiaan lah, soal karena ada satu nyawa dihilangkan. Kan dalam Islam juga diajarkan bahwa kalau kita membunuh satu manusia itu sama dengan membunuh seluruh umat manusia di atas bumi. Betapa beratnya hukum membunuh seseorang itu, apapun penyebabnya, kecuali mungkin ada yang pembunuhan yang memang itu dibenarkan secara hukum, ada justifikasinya, misalnya membunuh karena membela diri, karena dalam perang, ada hak kehormatan dan sebagainya, saya kira ada justifikasinya. Nah, ini saya tadi juga kaget, ada apa nih kok Pak Ahok terseret-seret dalam kasus kematian Brigadir Yosua. Ini rupanya berkaitan dengan analogi yang digunakan oleh pengacara Kamarudin Simanjuntak dalam sebuah diskusi gitu ya. Nah, dan dia menganalogikan ini saya baca aja nih supaya nggak salah ininya ya. Iya, betul. Saya baca, ini masalah hukum nih, nanti jangan-jangan. Betul, daripada. Iya, kita ini kan gitu. Nah ini ya, ini saya baca saja, ini menarik ini ya. Dia bilang begini, coba saya ini agak pelan-pelan dikit supaya nggak salah ya. Ini begini, Pak Kamarudin itu menyinggung ya perselingkuhan Pak Ahok dengan sekarang yang jadi istrinya. Saya kira begitu ya. Ini ditayangkan di sebuah akun YouTube. Jadi ini begini nih, dia bicara membawa nama Ahok itu dengan Brigadir J dalam sebuah diskusi virtual yang ditayangkan di kanal YouTube Perianto Zamasi. Jadi awalnya dalam video tersebut Kamarudin mengaku dirinya sering menonton film buatan Israel. Menurutnya film buatan Israel sangat mendidik. Ini kan dia memang pengagum Israel ya Mbak ya. Betul, dia sangat mengagumi bangsa Israel. Iya. Dia menyatakan begini, saya biasa nonton film-film buatan Israel karena saya mengklaim diri Israel dan pencinta Israel. Film-film yang dibuat Israel itu sangat mendidik, terutama yang menyangkut hukum. Ini kata Kamarudin. Oleh karena itu, saya melempar pertanyaan buat kita semua. Saya belajar dari kasus Ahok. Waktu itu Ahok menuduh Ibu Veronica, ini mantan istri Ahok ya, yang berselingkuh. Mungkin semua kita masih ingat, bahkan Ahok paling sering menyebut nama Yesus, seolah-olah Ahok itu benar. Kamarudin lalu menyinggung soal Ahok dan Puput yang kini menjadi pasangan suami istri. Tetapi ketika Ahok sudah dipenjara, tiba-tiba dia bikin janji perkawinan dengan ajudan ibu itu, Puput maksudnya ya, yang waktu itu ajudan. Nah, pertanyaan saya, kapan mereka pacaran? Sehingga ketika Ahok dibalik jeruji dan dibalik tembok mengikat perjanjian kawin dengan ajudan ibu itu, orang yang sudah dewasa dan sudah cerdas pasti memahami maksud saya. Maka demikian juga yang terjadi dengan di Duren 3. Apakah tidak berpikir kita bahwa yang terjadi adalah sebaliknya? Apakah kita tidak berpikir bahwa almarhum ini adalah yang mengetahui misalnya, ini misalnya ya, dugaan si Ahok tadi, atau dugaan terjadinya misalnya perselingkuhan. Sehingga karena dia saksi misalnya, atau semacam whistleblower kepada nyonya, istri Ferdy Sambo, maka dia harus dihabisi ya. Dicatat, kalau saya berkata-kata sesuatu bisa saja penting. Ini kita jadi paham nih konteksnya ya. Ini kan Ahok ini kan dulu memang menuduh Ibu Veronica ini berselingkuh ya. Kemudian jadi perceraian ya Mbak ya. Bercerai. Heboh kalau Anda buka-buka lagi file-file lama pasti Anda akan ketemu itu siapa yang pria yang dianggap jadi selingkuhannya Ibu Veronica juga muncul gitu. Tapi maksudnya kenapa loh tiba-tiba kok Ahoknya yang nikah malahan dengan Puput gitu ya, ajunnya Ibu Veronica kan gitu. Betul. Iya. Ajudan dari Ibu Veronica dan memang tinggal bersama di rumah tersebut juga katanya kan, karena dan polisi juga ini, polisi wanita juga. Ya, beliau si Ibu Puput ini adalah seorang polisi juga karena kan memang pejabat itu mendapatkan hak pengawalan dari polisi begitu untuk entah di rumah jadi ajudan, jadi sopir dan sebagainya, memang memiliki hak, apalagi seorang gubernur seperti Pak Ahok dulu begitu kan Mas Hersu. Nah, kalau saya melihat ini Mas Hersu, konteksnya ini memang saat ini Pak Kamarudin ini mulai di ini ya, ada yang mulai melihat Pak Kamarudin ini siapa sih begitu ya. Nah,
bersamaan dengan somasi ini, kebetulan memang dia mengatakan hal tersebut, kemudian mungkin ya tidak menyenangkan bagi Pak Ahok dan pasangannya yang sekarang, begitu kan, dibandingkan seperti itu. Tapi kalau saya melihat dari sini, itu maksud Pak Kamarudin adalah saat ini memang tengah ada semacam mungkin isu ya, dan juga rumor mengenai hubungan Pak Ferdy Sambo dengan Ibu Rita Yuliana, yaitu seorang polisi juga dari Lombok Timur, begitu, yang pada akhir tahun 2021 kemarin dipindahkan tugasnya ke Jakarta, ke DKI Jakarta. Dan itulah yang dikabarkan selama ini memang berseliweran, saya lihat itu di media sosial, dan kemudian juga pengacara ini juga pernah mengatakan gitu ya, bahwa coba lihat itu ada pada saat yang sama terjadinya kematian tersebut, itu ada seorang polisi yang mengundurkan diri dari kepolisian gitu. Dan ketika dikonfirmasi kepada kepolisian, ternyata Ibu Rita Yuliana itu masih tetap bertugas di sampai saat ini ya, masih bertugas. Apakah betul sudah mengundurkan diri, tapi terus kemudian per tanggal berapa kita juga tidak tahu, kita tidak bisa mengkonfirmasi juga. Tapi memang Mas Hersu kemarin ini bersamaan dengan ini, dengan ramainya soal somasi dari pihak Pak Ahok ini, itu juga ramai juga berita tentang Iwan Fals, yaitu seorang penyanyi yang kemudian dia mengatakan bahwa Kamarudin itu dulu yang menuduh istri saya itu melakukan pembohongan begitu ya, entah memalsukan sesuatu begitu, karena memang Pak Kamarudin ini dulu adalah kuasa hukum dari OI, yaitu orang Indonesia, itu organisasi itu sebenarnya fans ya dari Iwan Fals begitu. Tapi terus kemudian terjadi perselisihan begitu ya, dan kemudian Pak Kamarudin ini menjadi kuasa hukum dari lawannya Iwan Fals dan keluarga begitu. Nah, ini kebetulan diomongkan oleh Iwan Fals kemarin gitu. Jadi ini serangan kepada Pak Kamarudin ini double gitu ya. Dan Iwan Fals ini juga, sebentar Mas Yesus, dan Iwan Fals ini juga adalah orang yang turut dalam tanda kutip mempopulerkan Rita Yuliana. Oh, gimana tuh? Jadi ketika itu Rita Yuliana ini memang dia aktif di medsos begitu ya. Terus kemudian suatu saat ketika dia masih di Lombok Timur, itu Iwan Fals itu menjawab gitu ya, memberikan komen di akun Instagramnya dia, di akun medsosnya dia. Nah, konten ini memang sudah sebetulnya sudah cukup terkenal sebelumnya, Ibu Rita Yuliana ini ya, dia masih single dan saat ini berusia 30 tahun dan memang terkenal cantik beliau ini. Jadi dia banyak fansnya. Apalagi ketika kemudian dapat komentar dari Iwan Fals, itu kemudian riuh dan ramai ya, akun medsos dari seorang polisi atau polwan itu kemudian mendapatkan tanggapan dari seorang tokoh lah, ini artis yang artis yang populer gitu, yang senior begitu kan. Jadi ini Iwan Fals ini seperti muncul ketika itu ikut mempopulerkan ya dalam tanda kutip begitu. Sejak itulah kemudian followernya tambah banyak, Ibu Rita Yuliana, dan saat ini dia juga muncul lagi ketika ini ada hubungannya, walaupun hubungannya itu masih samar-samar gitu, keberadaan Bu Rita ini dalam kasus tersebut gitu. Ya. Jadi kalau nggak salah waktu itu Pak Iwan Fals nih, dia mengingatkan ya, nggak panggil Pak lah, ini teman kok saya dipanggil Pak. Sudah lama aja nggak ketemu sama Bung Iwan Fals nih. Dulu saya sering main ke rumahnya, masih jalan ke rumahnya masih sangat becek. Oh, di ujung aspal ya? Ya, belum di aspal ya. Sekarang sih sudah mulus dan banyak perumahan mewah di sekitarnya itu ya. Dulu dia nyepi, menyingkir ke sana kan ya. Pak, kalau nggak salah dia ikutin ya, mengingatkan lah ya, karena dia kelihatannya rada kok dalam tanda petik kok banget gitu ya, kok agak snob gitu ya tampilannya, mungkin kalau nggak salah ya, supaya berhati-hati gitu ya. Waktu itu dia diingatkan oleh Iwan Fals ya. Nah, tapi ini memang berita soal Rita Yuliana ini sudah cukup ramai ya. Saya lihat kalau nggak salah, tapi itu berita-berita yang simpang siur gitu, ada akun-akun termasuk akun opposite ya waktu itu enggak ya. Nah, kita mengingatkan ini pada para penonton dari off the record. Kita mesti proporsional, kita mengingatkan jangan sampai kemudian info-info yang berseliweran itu yang belum terkonfirmasi kemudian itu kita anggap sebagai sebuah kebenaran gitu ya. Tapi tadi Mbak Agi menceritakan itu karena memahami konteks pembicaraan dari Pak Kamarudin gitu ya. Karena ada di media kan Mas Hersu. Ini kan ya? Soal Iwan Fals ini juga ramai di media dulu ya pada tahun 2000
2020 atau 2021 awal begitu. Ini ramai di media dan kemudian juga perjalanan dari Ibu Rita Yuliana ini selalu ada di media, baik media daerah maupun media mainstream nasional begitu. Oke. Masuk ke dalam topik soal seleb lah gitu, walaupun Ya, ini polisi tapi ya. dalam kasus ini apakah pernah muncul di media dalam kasus yang dihubung-hubungkan yang dimasukkan oleh tadi Pak Kamarudin tadi? Belum. Tidak ada. Selama ini dia tidak muncul, juga tidak memberikan pernyataan. Dari pihak polisi juga pernyataannya hanya ketika menjawab pertanyaan wartawan bahwa dia masih bertugas. Karena ditanyakan apakah betul dia sudah resign, mengundurkan diri, dan masih bertugas. Katanya resign-nya itu juga berhubungan dengan hubungannya dengan Pak Ferdi Sambo. Menurut rumor kan begitu, menurut isu. Dan media kelihatannya juga berhati-hati ya, karena media juga tidak langsung itu, cuman ada pernyataan dari Kamarudin tadi sebelumnya yang menyatakan coba cek ada hubungan. Nah, saya kira konteksnya pernyataan dari Pak Kamarudin itu gitu ya. Jadi membangun karena kalau orang nggak paham apa maksudnya dari Pak Kamarudin menyebutkan gitu ya soal dengan analogi Ahok gitu. Kalau kasus Ahok kan tadi clear juga kebetulan. Waktu itu ada isu perselingkuhan dan kemudian mereka bercerai dan kemudian ada di situ ada ajudannya Pak Ahok yang juga polisi dan kemudian terbukti menikah dengan Pak Ahok ketika masih di penjara tadi disebut oleh Pak Kamarudin gitu ya. Ini buat teman-teman yang tidak mengikuti secara detail mungkin bingung dengan konteks apa pernyataan dari Pak Kamarudin, tapi yang paham jadi tahu juga. Dan kemudian wajar kalau kemudian pengacara dari Pak Ahok menuntut. Tetapi Pak Kamarudin ngeles, karena kan saya cuma bertanya, kata dia, masa saya bertanya kok dituntut. Jadi dia menolak untuk menyampaikan permintaan maaf, karena kata dia misalnya 1+1 itu apakah betul 2 misalnya gitu, kata dia masa saya minta maaf kalau tanya seperti itu. Mari kita lihat, ini karena ini kan para yuris dengan yuris, ini para lawyer dengan lawyer. Bagaimana kita lihat Pak Kamarudin ini bisa ngeles dari kasus ini, karena menurut saya pasti Pak Kamarudin juga jadi target, karena dia ini saya menyebutnya dalam kasus Brigadir Joshua ini sebagai game changer gitu ya. Karena selama ini kan media semua itu mengutip secara resmi apapun pernyataan dari polisi gitu ya. Dan kemudian ternyata begitu munculnya Pak Kamarudin ini berubah petanya dan tuntutan mereka juga dipenuhi, tuntutannya misalnya untuk menonaktifkan setelah Ferdi Sambo itu kan menonaktifkan Pak siapa Brigjen Hendra Kurnia, Arofamina, kemudian juga Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi Susianto. Nah kemudian juga ada tuntutan kan dia boleh menyerang juga Pak Fadil Imran. Ya kan begitu ya. Kapolda Metro Jaya juga mulai diserang itu oleh Pak Kamarudin ini berkaitan dengan yang dia sebut sebagai pelukan Teletubbies. Logikanya sih menurut saya masuk akal. Kenapa? Karena bagaimanapun juga Pak Fadil Imran kan atasan dari Kapolres Metro Jakarta Selatan gitu ya, yang betul. Dan ini sebenarnya kalau soal itu tidak hanya Pak Kamarudin saja, tapi netizen juga bersuara sangat keras. Bahkan pernah ada agar copot Fadil juga begitu kan. Jadi agar itu kan sempat mencuat selama seharian sampai malam sampai besoknya begitu ya. Karena memang ini dinilai bahwa dia pasti tahu kejadian tersebut. Tidak mungkin Kapolres Jakarta Selatan sebagai bawahannya tidak melaporkan kejadian yang mengakibatkan terbunuhnya seorang polisi. Kalau seandainya mungkin ini hanya maling, ini hanya perampok dan sebagainya, mungkin tidak perlu dilaporkan ke atasan, tapi dalam hal ini ketika Pak Kapolres pun terjun langsung gitu ya ke rumah Pak Ferdi Sambo, pastinya dia juga melaporkan, dia pasti tidak akan mau salah begitu ya. Kalau dalam penalaran kita, kalau seandainya kita melihat hierarki polisi secara standar operasional, pasti dia harus melaporkan. Kalau dia tidak melaporkan kepada Pak Fadil Imran, pasti akan salah Mas Hersu. Jadi dalam hal ini wajar saja kalau orang kemudian mengasosiasikan bahwa Pak Fadil Imran sudah tidak fair lagi kalau seandainya dia menyelidiki kasus ini, karena dia sejak semula sudah tahu dan khawatirnya adalah ikut memframing gitu dari kejadian tersebut sehingga tidak seimbang begitu. Dan ternyata kasusnya ini untuk kasus yang satu ini memang masih di Polda ya, belum ditarik ke. Ternyata iya tidak ditarik ke Bareskrim tapi masih di Polda begitu. Jadi 2 kasus ini.
Ya, ya. Oke, kita tidak mau beropini, kita hanya memaparkan fakta-fakta saja. Ya. Ya. Mhm. Ada semacam itu. Nah, ini perkembangannya juga menjadi sangat menarik. Tapi sekali lagi kita terus akan mengawal kasus ini supaya Mhm. oke, kalau ada kasus-kasus lain yang sampingan ya silakan diselesaikan, tapi kemudian jangan teralihkan fokus Betul. kita Mhm. untuk terus Mhm. mengawal karena bagaimanapun juga kan komitmen kita tadi sejak awal ini masalah kemanusiaan dan dalam soal kemanusiaan itu Mhm. sekali lagi saya tidak bosan kita harus bersikap imparsial, ya. Betul. Tidak Mhm. boleh pihak kalau pihak sono yang kena ya silakan aja, kalau pihak sini yang kena kita akan belain. Nah, ini nggak boleh Iya, dalam iya, gitu iya. ya. Ya itu. Kemarin juga ada rombongan advokat Mas Restu dari Tampak, yaitu tim advokat penegakan hukum dan keadilan, Hmm. yang antara lain advokatnya itu yang menjadi juri bicara namanya Yudianto Simanjuntak, dia Hmm. marganya Simanjuntak lagi nih. Ya, ya. Mereka menemui Pak Mahfud MD. Dalam hal ini mungkin Pak Mahfud sebagai ketua Kompolnas gitu ya, dan kemudian mereka meminta agar kasus penembakan Brigadir Yosua ini diungkap setuntas-tuntasnya begitu. Jadi karena mereka meyakini bahwa si Yosua ini tewas karena pembunuhan berencana begitu Mas Hersu. Jadi mereka menginginkan mungkin sama ya dengan pengacara Yosua melihatnya ini sebagai sebuah bukan kasus saling tembak menembak begitu ya, tapi adalah sebuah pembunuhan berencana, yaitu berdasarkan dari adanya sayatan, lebam, dan sebagainya yang ada di tubuh Brigadir Yosua tersebut. Nah, kita masih melihat nih reaksi dari Pak Mahfud seperti apa, karena Pak Mahfud pun selama ini kan juga sudah melihat banyak kejanggalan di situ. Artinya Ya. mereka menginginkan keadilan, walaupun ini menyangkut di rumah seorang jenderal, mereka menginginkan ini agar dibuka seluas-luasnya begitu. Ya, 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 ya. Ini memang ini pertarungan publik opini juga sangat kuat gitu ya, dan polisi saya kira nggak akan main-main. Kenapa? Karena yang mengawal banyak sekali nih kasusnya ya. Komnas HAM juga mengawal kasus ini, kemudian Society Kompak mengawal kasus ini, para lawyer juga mengawal kasus ini banyak sekali. Jadi saya kira seru. Yang luput mengawal kasus ini adalah alhamdulillah buzzer tidak masuk di sini. Karena kalau buzzer masuk ini bakal tambah becek, lapangan nggak karu-karuan gitu ya. Oke, terima kasih Mas-mas dan Mbak-mbak buzzer karena tidak terlibat dalam kehebohan dari kematian Brigadir Yosua. Biarkan polisi dan para penegak hukum adu argumentasi, adu fakta, dan kemudian kita akan melihat seperti apa fakta-faktanya. Kita pindah ya Mbak ya ke topik yang lain ya. Ya, apa tadi yang kita mau? Kalau soal Nikita Mirzani ini sebenarnya saya terbawa-bawa sama Mbak Agi nih. ngeles kode on. Perkembangan terbaru kemarin itu adalah pengagum atau follower Mbak Nikita Mirzani selama ini. Iya, follower sih tidak. Karena saya kan tidak pernah main medsos ya. Saya tidak main medsos, jadi saya tidak pernah. Dan saya sendiri jujur, saya sering terheran-heran lihat fenomena remaja-remaja kita, melihat orang kemudian histeris gitu, melihat artis-artis termasuk Korea. Buat saya malah mengelus dada, saya bingung. Kok ada sih orang yang mengagumi orang berlebih-lebihan seperti itu kan gitu ya. Sebenarnya kita nggak boleh ya terlalu kagum sama seseorang. Namanya manusia itu tetap saja masih ada cacat-cacatnya gitu. Dan tapi kalau artis gitu kok saya sering terheran-heran ada yang sampai menangis histeris gitu lihat itu. Jadi bukan saya ingin membela diri, tapi saya ingin mendudukkan persoalan. Saya tidak pernah terjebak dalam hal semacam itu, apalagi khususnya artis. Saya terkagum-kagum dan kemudian jadi follower, apalagi kemudian begitu ketemu menangis berguling-guling gitu ya. Oke Mbak, balik lagi ke Nikita nih Mbak. Oke, ya Nikita Mirzani memang seperti kata Mas Hersu itu ya, rupanya pengacaranya sudah melaporkan juga ke Divpropam dan sudah mendapatkan surat begitu ya, katanya entah isi suratnya secara fisik itu seperti apa isinya, tapi katanya memang meminta agar supaya kasus ini tidak ditangani oleh Polres Serang Kota begitu. Nah ini makanya mungkin itulah mungkin salah satunya ketika kita mengatakan bahwa Nikita tidak ditahan itu karena kemanusiaan, tapi kalau menurut pihak Nikita itu adalah karena memang sudah ada surat tersebut, dan kalau seandainya dia sampai ditahan atau kemarin ada penangkapan itu menyalahi SOP atau semacam itu dari atasan. Ini kan kedudukannya di atas ya, kalau dari Divpropam ya mungkin bagi kita, waduh kasus kayak begini aja sudah sampai ditangani Divpropam begitu ya. Ini mungkin ketika itu Divpropamnya ya masih Pak Ferdi Sambo bisa jadi gitu ya, karena kan kemudian beliau dicopot gitu.
Tapi, kita tidak tahu, ini kan klaim juga ya, klaim, apakah betul demikian, apakah, kemudian, Pak Kapolres dari Serang Kota ini kemudian tidak mematuhi, perintah tersebut atau bagaimana, kita juga tidak tahu Mas Herssu. Ini tapi di media kan ramainya seperti itu, begitu. Tetapi tetap saja orang melihat, eee, kok kita mendapat keistimewaan gitu ya para Mhm, netizen iya soal iya. apakah karena posisinya sebagai seorang artis itu kemudian dia membedakan dengan mak-mak lain gitu ya. Betul Nah, kalau betul. sekali lagi kalau soal kemanusiaan saya kira itu standarnya harus sama gitu ya, di Mhm manapun juga tidak melihat status sosial dia, apakah dia seorang artis yang terkenal, punya kenalan, mhm pejabat-pejabat tinggi gitu, dekat mhm. dengan pejabat tinggi, atau mereka yang tidak punya akses pada kekuasaan, saya kira tetap saja posisinya itu harus harus diperlakukan sama. Ini yang kita sering sebut sebagai equality before the law gitu ya. Iya, Kenapa? betul. Karena, kalau kemudian, hukum itu seperti jaring Mhm laba-laba gitu, jaring laba-laba mhm ini kan cuman bisa menangkap yang lemah, yang kecil mhm gitu. Kalau yang kuat itu mhm. akan jebol Jebol. jaring laba-labanya. Ini Mhm sebenarnya sudah ada gium lama, tetapi, jujur saja kita sering melihat itu dalam kenyataan hidup mhm. sehari-hari, memang itulah realitasnya gitu, karena Betul. itulah kemudian menimbulkan berbagai persoalan, karena ketika Mhm. ketidakadilan, itu sumber ketidakadilan, Iya, sumber permasalahan bangsa ini adalah ketidakadilan, ketika orang betul. diperlakukan berbeda. Kita misalnya melihat beberapa waktu yang lalu ada yang orang disebut sebagai crazy rich gitu, mendapat pengawalan Mhm khusus, bahkan ketika dia sedang lari pagi pun gitu, mhm. dia mendapat Iya. pengawalan. Itu kan itu benar-benar, menunjukkan hal yang apa ya, miris membuat kita, dan Mhm. ini yang saya kira harus, disadari oleh para penegak hukum kita dan juga terhadap, kepada para pemerintah gitu. Itu ya, Mbak, Betul. ya. Tapi, Mhm. Iya. di situ ya, kasusnya Nikita Mirzani ini belum tahu apakah kemudian dipindahkan ke Polda atau ke Mabes, Polri, kita belum tahu ya sampai sekarang Kita ini. belum tahu karena dia masih menjalani wajib lapor ya Mas Herssu, dan dia katanya akan tertib menjalani wajib lapor tersebut gitu. Karena Mhm. juga, ada riwayat juga pada waktu dia hamil waktu itu juga dia, berurusan dengan polisi juga. Jadi sepertinya Nikita mungkin pun juga tidak berat menjalani itu gitu ya. Pengalaman, punya Dia sudah pengalaman. pengalaman, iya. Dan menarik kan kemarin betapa sulitnya seorang polisi itu menangkap Nikita Mirzani ya, sampai menunggu Hmm. berjam-jam, mengerahkan Mhm. pasukan dan kemudian nggak berhasil, dan baru kemudian menunggu Nikita Mirzani meleng gitu ya di Ya memang Nikita Mirzani kalau kita melihat ya dari unggahannya, juga dari pergaulannya, dia memiliki jaringan yang sangat luas gitu ya. Baik itu jaringan sesama artis, walaupun suka berantem gitu ya dengan sesama artis, tapi dia memiliki jaringan yang luas termasuk kepada aparat dan sebagainya. Sepertinya make friend gitu ya, friendly, begitu juga ya kita nggak tahu jaringan dari pengacaranya, tapi kalau dia klaim kan pengacaranya ini termasuk, orang yang ya dalam tanda kurung itu sakti begitulah, maksudnya sukses ketika dia membela, klien-kliennya itu dia selalu sukses, tidak pernah gagal menurut kita demikian. oke, pilih mana dulu nih? Kita ngomongin Citayam Fashion Week atau Kayaknya Mardhani Maming menarik ini Mas Mardhani Maming Herssu. menarik ya? Oke, Iya silakan. iya Gimana gimana? Gimana iya. Mardhani Maming? Jadi, teman Mas Herssu ini, Pak Mardhani Maming ini, Kalau yang ini bukan, Mas Mas Bambang Wijayanto yang saya teman saya pengacaranya ya. ya, jadi dia kemarin itu dicari ya, memang dia sebenarnya sudah akan diperiksa itu tanggal 21 yang lalu, 21 Juli itu sudah pemanggilan yang kedua. Tapi, mangkir juga, tidak datang juga memenuhi, panggilan untuk pemeriksaan sehingga kemarin, yaitu pada tanggal 25 ya, itu dicari di apartemennya dan ternyata, eee, dia nggak ada begitu, dia menghilang dan tidak diketahui, keberadaannya saat ini, gitu. Tapi dan inilah yang kemudian menjadi ramai Mas Herssu, karena memang, ketika ditanyakan kepada pengacaranya pun, pengacara mengatakan bahwa dia sudah berhubungan itu sudah beberapa hari yang lalu begitu, dan dia tidak tahu keberadaannya ada di mana. Dan menurut Pak Denny Indrayana sebagai kuasa hukum, dia mengatakan bahwa tanggal 27 nanti itu adalah putusan dari pra-peradilan, yang dilakukan oleh, Mardhani Maming begitu. Jadi dia meminta Besok dong ya? kepada. Tanggal Iya, tanggal dua besok puluh kan? tujuh berarti besok ya. Mhm, mhm. Itu sudah keputusan pra-peradilan, jadi dari tanggal 25 kemarin itu dia minta perpanjangan 2 hari, gitu. Jadi kalau seandainya ternyata pra-peradilan yang mereka menang begitu kan, berarti otomatis dia tidak menjadi tersangka. Jadi dengan demikian untuk apa diperiksa pada tanggal 25 begitu. Nah, tapi kalau seandainya menunggu pra-peradilan dan ternyata,
mereka kalah, itu artinya dia tetap menjadi tersangka dan harus diperiksa oleh KPK. Tapi rupanya KPK kan tidak mau menunggu itu, karena memang ini sudah berkali-kali dia mengingkari panggilan begitu, mengingkari pemeriksaan. Tidak hanya Mardhani Maming juga, tapi juga kedua istrinya ketika dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi pun juga tidak memenuhi panggilan tersebut. Dan Mardhani ini antara lain agak terang-terangan ya Mas Hersu, dia cukup berani kalau menurut saya, karena jejak digital itu kan memang kadang berbicara kemudian gitu ya, seperti misalnya ketika dia dipanggil oleh KPK juga untuk diperiksa, itu dia mengatakan sakit dengan surat sakit begitu, dan ternyata ada berita di media berupa foto begitu bahwa dia bertemu dengan Ibu Megawati, menghadap Bu Megawati bersama dengan anggota-anggota PBNU begitu ya, bersama Ketua Umum PBNU, karena dia adalah seorang bendahara umum PBNU dan itu ada di Jakarta begitu. Nah, ini yang membuat hakim juga marah, cukup marah begitu, sehingga mengancam bahwa dokternya pun akan dipanggil untuk diperiksa begitu. Oh iya dong, ada wajar itu dokter. dokternya mau di surat palsu itu berarti kan gitu ya. Kecuali kalau dia datang ke sana pakai tongkat gitu atau pakai infus gitu. Ini kurang canggih nih propertinya ini. Iya begitu. Jadi mungkin mangkel ya Mas Hersu, ini sudah mangkel. Dan kemudian KPK sendiri kan memang Mas Hersu juga pada waktu itu juga bercerita ya ke saya bahwa soal Pak Bambang Wijayanto itu kan juga diprotes ya Mas Hersu oleh KPK bahwa dia tidak apa ya namanya, tidak proper begitu ya, tidak layak untuk menjadi kuasa hukum atau pengacara dari Mardhani Maming ini, karena dianggap Pak Bambang Wijayanto ini kan mantan pimpinan KPK begitu, KPK sehingga gitu ya, ya. Karena sih ada masih yang menjadi melekat jadi. keluarga besar. Iya, dianggapnya setiap walaupun sudah mantan, setiap mantan pimpinan KPK itu dianggap sebagai masih menjadi keluarga besar KPK. Jadi tidak layak untuk kemudian mendampingi seorang tersangka korupsi, apalagi nilainya sekitar 104 miliar begitu Mas Hersu. Ya, ya. Saya sih gini ya, di satu sisi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh KPK. Ini beropini sedikit ya. Tetapi saya juga memahami logika yang disampaikan oleh Mas Bambang Wijayanto yang menyatakan bahwa sebagai seorang lawyer dia tidak boleh menolak seorang klien gitu, ketika ada orang datang meminta bantuan hukum, dia tidak boleh menolak. Tapi ya kalau kayak gini nih memang agak berat nih. Saya belum sempat bicara dengan Mas Bambang Wijayanto. Saya masih akan tanya lebih jauh kenapa sampai terjadi semacam ini. Posisi saya sebenarnya juga menganggap bahwa dalam hal ini nggak pantas lah kalau dalam ini cari kasus yang lain lah, jangan yang kasus berkaitan dengan korupsi gitu ya. Tapi ini bukan, saya tidak mau menjudgment dari Mas Bambang juga dengan Bung Denny Indrayana ini. Saya juga kenal gitu ya, tapi mungkin saya tidak kenalnya sedekat dengan Mas Bambang Wijayanto gitu ya. Nah, ini perkembangannya menarik. Jadi rupanya dia menarik ulur ya. Mardhani Maming ini masih berharap mudah-mudahan besok dia pra peradilan dimenangkan gitu, dan betul. tidak perlu masuk penjara gitu kan, karena kalau ini kan dia masih langsung masuk bui di sana. Ya, dan kemudian KPK juga mengancam Mas Hersu akan mengeluarkan DPO kalau seandainya dia tidak juga muncul, kalau dia tidak juga muncul dan memenuhi panggilan tersebut. Nah ini kalau sudah soal DPO ini orang lalu mengingat kepada Harun Masiku begitu. Itulah kenapa kemudian Harun Masiku jilid 2. Ya, mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan tidak, tapi itu lalu mengingatkan kepada hal tersebut gitu. Ya. Oke, Mbak Gina, sekarang kita sampai pada bahasan yang keempat. Ini kita pokoknya hari ini kita mau cepat-cepat karena terlalu banyak sekali kasus-kasus yang juga tidak kalah menariknya. Ini Citayam Fashion Week ya. Saya membaca kemarin Ahad malam, bukan malamnya ya. Ahad malam sudah dibubarkan oleh polisi Jakarta Selatan dan juga bersama dengan Satpol PP dan Disub DKI Jakarta, dan kabarnya malah, tapi kan kemudian itu yang melarang wakil wali kota Jakarta Pusat, tapi itu sudah diralat oleh Pak Anies Baswedan ya. Posisinya Pak Anies Baswedan berbeda. Dia menyatakan bahwa selama belum ada aturan larangan itu nggak boleh larang. Tetapi polisi kelihatannya gerak cepat. Katanya sih zebra cross-nya itu sekarang yang dijadikan catwalk udah diblok gitu ya, dengan beton oleh polisi. Ini kenapa sih nggak bisa rileks banget sih ngadepin situasi begini aja, kok mesti main pendekatannya dengan kekuasaan semacam ini kan gitu. Iya Mas Hersu, karena memang kalau saya melihat sih dari dua sisi ya Mas Hersu. Sebenarnya kenapa yang dari Citayam ini mungkin Mas Hersu
agak membela nih sebagai warga Depok gitu ya. Kenapa warga? Ya, Maksudnya bukan soal bela, bukan karena warganya. Saya kira kan sekarang namanya ya, Citayam itu kan cuman brandnya saja. Sebenarnya yang hadir di iya, sana udah bukan orang dari Citayam. mana-mana, Ya, dari betul. mana-mana. Dari Bogor, dari Tangerang, dari Bekasi, dari Cikarang, begitu ya. Maksud Hmm. saya bukan Mas Hersu warga Depok ya, bukan. Tapi maksudnya Mas Hersu membela warga Depok nih. Masa nggak boleh main ke Jakarta, begitu kan ya? Karena kita kan Jakarta milik semua. Anies juga Pak Anies Baswedan mengatakan Jakarta itu adalah milik semua, begitu ya. Tapi memang Mas Hersu dalam hal ini kan memang ada peraturan-peraturan yang harusnya diikuti lah begitu. Dan ini kan hingar-bingar ini hampir prodetnya itu melebihi pasar malam di Kota Tangerang. Di Kota Tangerang itu ada pasar malam yang setiap malam itu ramai sekali berjubel. Nah ini sudah melebihi itu kalau yang saya melihat ya. Dan kemudian juga memang tidak ada misalnya anak-anak itu membentuk organisasi khusus pengamanannya, terus kemudian lebih diatur dengan sopan dengan apa. Sepertinya ini terlewatkan begitu ya. Ya namanya mereka masih anak-anak begitu. Jadi namanya anak-anak kalau menurut saya sih masih memerlukan koordinasi atau memerlukan pengawasan dari yang lebih dewasa, yaitu kita dan juga pemerintah daerah. Nah, dalam hal ini yang ramai saat ini adalah klaim dari Baim Wong, yaitu salah seorang artis terkenal yang memiliki kanal YouTube Baim Paula, begitu Mas Hersu, yang mengklaim untuk hak kekayaan intelektual atas Citayam Fashion Week tersebut. Ini kan beberapa hari yang lalu memang Paula Verhoeven, yaitu istrinya kan juga melintang di jalur zebra cross tersebut kan, dan itu menjadi viral begitu ya. Dan rupanya pada tanggal 20 ya kalau tidak salah Mbak Paula ini mendatangi salah seorang dari mereka, yaitu Bonge atau JJ gitu, karena yang terkenal kan ada 4 Bonge, JJ, Roy, dan Kurma namanya. Itu adalah nama slang semuanya, street name gitu ya. Dan kemudian mendatangi dengan membawa uang tunai sebanyak 500 juta rupiah begitu. Oh, oke. Ya, dibawa dengan membawa 2 koper, dan itu menjadi konten YouTube mereka. Tapi orang mungkin hanya melihat ini sekedar uangnya saja yang demikian banyak, apa ini begitu ya. Tapi di situ katanya Paula ini mengatakan bahwa dia ingin mengajak mereka untuk bersinergi gitu, untuk membangun ini menjadi sebuah usaha yang memiliki masa depan, yang kemudian nantinya akan diupayakan bahwa ini bukan hanya kejadian sesaat atau sekedarnya ini semusim begitulah ya. Biasanya hal seperti ini kan hanya datang sekedar dan kemudian hilang lagi. Dia ingin membuat itu menjadi permanen, yaitu misalnya ajang tahunan semacam itu, begitu kemudian ada lomba, kemudian mungkin ada kursus, ada apa, sehingga anak-anak itu menjadi pengusaha begitu. Tapi sesudah itu uang itu saya rasa sih mereka tidak menjelaskan, tapi saya rasa uang itu dikatakan sebagai modal dari rencana usaha tersebut, usaha bersama mereka tersebut gitu. Nah, kemudian yang berkembang, kemudian orang tiba-tiba mengetahui bahwa Baim ini mendaftarkan ke Kemenkumham, tentang HAKI ya, hak atas kekayaan intelektual atas nama Citayam Fashion Week tersebut. Nah, inilah yang bikin mengejutkan Mas Hersu, dan akhir-akhir ini kemudian menjadi ramai begitu. Kita tahu bahwa Pak Ridwan Kamil sudah menjadi kucing yang berjalan di situ ya, di catwalk. Ya nanti dia khawatir pasti kalau jalan lagi gue dipungut biaya nih, manajemen fee nih dari Mbak Embong gitu. Iya, jadi mungkin sebenarnya tidak seperti itu ya, namanya saja, namanya Citayam Fashion Week, tapi bisa saja diselenggarakan tidak di situ begitu, tapi melibatkan dari remaja-remaja suburban gitu, jadi remaja-remaja pinggiran. Kan ini memang menengah ke bawah, walaupun akhir-akhir ini sudah terokupasi sebagian oleh remaja menengah ke atas. Jadi anak-anak Jaksel, anak-anak Jakpus itu sekarang sudah mulai masuk ke sana juga begitu ya. Jadi yang awalnya ini adalah mereka memakai kostum-kostum yang kalau mereka bercerita itu kacamata beli di mana, di Shopee dong, 9.500 gitu kan. Terus kalau itu celananya beli di semen. Ini kan ya sekarang kan model thrifting gitu. Jadi celana bekas, baju bekas yang mereka pakai yang modalnya hanya 10.000. Tadinya kan hanya fashion memakai outfit atau busana yang seperti itu. Tapi akhir-akhir ini sudah masuk juga ini anak-anak atau orang-orang yang menjadi selebgram gitu ya, memang sudah terkenal begitu. Nah, itu mungkin yang akan dikelola oleh Baim Wong dan Paula, tapi kemudian mendapatkan tanggapan keras Mas Hersu ini di Ya. Ya, karena oleh, kan ini Citayam Fashion Week ini juga saya kira bukan nama bukan karya intelektual dari Bongi dan kawan-kawan ini ya. Ini kan betul, ini kan konten
ya publik, kan? ranahnya ranah publik Karena gitu. publik, dan ada konten kreator yang pertama kali munculkan. Awalnya kan SCBD disebutnya ya, disebut Betul, dengan Citayam Bojonggede Depok gitu ya. Tapi betul dan ya, ya dan kemudian ini ya, orang protesnya karena itu Mas Hersu, karena walaupun 4 anak ini yang terkenal, 4 anak ini sekarang kalau di kalangan remaja mereka memang jadi perbincangan terus Mas Hersu, karena ini dalam jangka waktu singkat gitu ya, hanya hitungan bulan saja mereka sudah tajir gitu ya, dalam tanda kutip tajir gitu, terus ya karena kemudian mereka katanya sekarang kalau mau nge-feed di Instagram mereka itu udah ada tarifnya nih si Bungge oh itu kan. sudah, ya itu tuh biasanya untuk endorse-endorse seperti itu memang sudah langsung ya. Mereka bisa misalnya membeli mobil, mereka bisa pokoknya sudah kaya dalam prosesnya sangat cepat begitu ya. Kalau Hmm. orang melihat dari luar kan demikian begitu. Hmm. Dan bahkan ada katanya yang ditawari untuk sekolah juga nggak mau gitu. Mereka lebih nyaman dengan kehidupan saat ini. Nah, itulah yang kemudian banyak menjadi sorotan Mas Hersu, dan kabarnya Mbak Im juga tadi malam saya lihat ya dia upload di YouTube-nya, dia mengatakan bahwa dia akan mundur dari hal ini gitu daripada menjadi polemik. Tapi saya nggak tahu karena dia juga merencanakan konferensi pers, apakah itu akan dinyatakan nanti atau tidak. Nah, yang jelas cuitan dari Pak Ridwan Kamil ini pemirsa dapat melihatnya ya. Ini dia ada di Facebook-nya maupun ada di Instagram-nya, pemirsa dapat membaca sendiri. Ini memang masuk akal sih Mas Yesu, karena orang banyak menuduh Baim ini memanfaatkan kesempatan begitu kan. Begitu juga dari cuitan dari Ernest Prakasa, yaitu seorang sutradara dan juga komika. Dia menuduh ini sebagai ya sesuatu hal yang rakus begitu ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa clear. Tapi ada satu Mas Hersu yang sebetulnya kalau menurut saya ini tidak kalah penting dari hal ini, yaitu soal ajang Citayam Fashion Week ini menjadi seolah menjadi endorsement atau menjadi pamer dari kaum LGBT, remaja-remaja LGBT. Oh, Nah, gitu ini. ya. Ya saya melihat memang banyak sekali foto-fotonya berlenggak-lenggok di sana, dan ya aduh saya jadi terganggu deh ngelihat mereka ini sampai lenggak-lenggok di situ ya. Dan banyak yang marah ya dengan ini ya kelihatannya Mbak ya. Iya, sepertinya banyak yang marah karena mereka khawatir bahwa ini nanti menjadi sesuatu yang malah justru sebagai tempat untuk mempropagandakan LGBT begitu ya. Dan kemudian memang sepertinya ini menjadi ajang yang bisa berbelok Mas Ersu, dari yang tadinya ajang kreativitas terus kemudian dibelokkan menjadi politik yang seperti itu. Karena kita tahu memang propaganda LGBT di dunia ini, kita tahulah itu Sudah jadi komunitasnya gerakan besar, politik itu dananya Mbak ya, politik internasional nih ya. sudah menjadi gerakan politik karena PBB pun itu terlibat di dalamnya begitu. Berbagai kebijakan ini dikait-kaitkan dengan hal itu. Misalnya kita melakukan ekspor ke sebuah negara, kita akan dilihat juga untuk ekspor tertentu kita akan dilihat apakah kita ramah LGBT, kita ramah HAM lah. Mereka membungkusnya dengan ramah HAM. Tapi di dalam ramah HAM itu termasuk di dalamnya adalah ramah terhadap keberadaan LGBT, yaitu membiarkan mereka berkembang, membiarkan mereka menularkan gitu. Padahal kalau seandainya sesuatu yang dapat menular, artinya itu dapat diobati gitu ya, dapat ditreatment gitu kan. Tuh, ini sekarang cacar monyet ini kan lagi jadi apa? Jadi wabah dunia yang mengerikan Betul. juga ya. Ya, dan itu salah satunya penyebabnya karena tadi ya, hubungan seks yang menyimpang tadi ya. Ya, pria dengan pria. Jadi PBB sendiri sudah mengingatkan karena mungkin sudah 60 atau 70 lebih negara ini sudah menjadi wabah, dan kemudian ini sudah menjadi sesuatu yang sangat dikonsernkan. Di Indonesia juga sudah diperingatkan bahwa kalau kita mengalami gejala-gejalanya harus segera melaporkan. Jangan sampai ini nanti kemudian merebak begitu ya, luas menjadi seperti COVID gitu. Walaupun ini tidak seberbahaya COVID katanya, tapi ini betul-betul cacar monyet ini bisa mengenai wajah, kulit begitu ya. Dan ini kebanyakan memang penularannya indikasinya adalah dari pria kepada pria, yaitu di kalangan kaum homoseksual. Nah, kalau hubungannya dengan apa Citayam Fashion Week itu tadi Mas Hersu, katanya sih dari Pemda DKI ya, dari Dinsosnya itu sudah akan bertindak tegas. Jadi mereka remaja-remaja lelaki yang kemayu tadi ya, yang berlenggak-lenggok, memakai baju tank top, pakai baju minim sangat, dan kemudian itu akan diamankan gitu ya. Kita nggak bisa ngomong ditangkap lah, ini kan anak-anak kita juga yang harus dibina gitu ya, mungkin lebih halus adalah diamankan dan kemudian dibawa ke panti untuk dibina begitu. Saya tidak tahu mekanisme seperti apa, tapi setidaknya ada perhatian lah terhadap hal ini. Ya, karena ini bisa mengganggu ya, dan bisa merusak citra ini. Sekarang pun sudah mulai banyak yang menentang, tapi kemudian gara-gara LGBT orang makin banyak yang anti dengan Citayam Fashion Week. Padahal kan tadinya ini sebenarnya kita
saya sih senang dengan situasi ini. Saya tahu banyak penonton saya juga nggak sepakat dengan ini, tapi saya melihat fenomena ini menarik, bukan persoalannya karena Citayamnya, ya, tapi bagaimana kita memanfaatkan ruang publik itu ya menjadi Ya. aktivitas yang menarik. Karena seperti kita tahu di Jepang juga ada yang namanya kawasan Harajuku ya di Betul. Shibuya itu kan ada nggak jauh dari stasiun kereta api juga loh itu lokasinya kalau Anda kebetulan. Iya, betul. Ya. Dan sebenarnya ini kalau seandainya kita ingin menularkan sebuah ilmu ya Mas Hersu, selama ini kan kita kadang agak sulit mengumpulkan remaja kan. Aduh, remaja ada di mana kita bisa mendatangi satu persatu, kita iklan di mana belum tentu mereka baca gitu ya. Nah, dengan berkumpulnya mereka di situ, mereka-mereka yang memiliki organisasi atau gerakan moral atau semacam kursus gratis, sebenarnya bisa menawarkan kepada mereka asal berhubungan dengan kegiatan mereka, seperti misalnya kursus gratis bahasa Inggris, kursus gratis, kursus desain gratis kepada mereka. Itu kan sebuah gerakan moral juga di situ ya. Iya. Untuk masa depan mereka. Jadi sebenarnya kita harus melihatnya dari sisi yang positif, bahwa ada imbas negatifnya, yes. Imbas negatifnya kita lokalisir gitu, kita mitigasi, tapi jangan kemudian langsung dengan pendekatan kekerasan langsung ditutup gitu ya. Karena ini Anda bayangkan ya, memang ini memang murah meriah kan. Saya nggak tahu kalau dari Depok itu kan cuma 4.000 perak, mereka udah bisa sampai Sudirman. Dari Bekasi nggak tahu saya berapa itu tiketnya kalau sampai Sudirman. Kalau kereta mungkin 5.000. 5.000 ya. Bogor mungkin 8.000-an gitu ya. Jadi pokoknya di bawah 10.000 gitu ya. Cikarang mungkin sekitar itu ya. Jadi mereka dalam waktu yang pendek mereka bisa langsung ke pusat kota kan gitu. Jadi jangan dibandingin dengan Jepang ya. Kalau Jepang kereta itu mahal banget. Kalau di Indonesia ini kereta api murah banget. Dan saya membaca gara-gara Cicahem Fashion Week ini tingkat penumpang kereta menuju stasiun Sudirman yang di situ kan itu ya. Itu naik sampai 8% katanya. Iya, betul. Dan saya membayangkan mereka yang tadinya tongkrongannya ada di gang-gang, mereka yang tongkrongannya ada di pinggir-pinggir jalan tol mungkin, atau juga di kafe-kafe yang tidak jelas mereka melakukan sesuatu, mereka sekarang berkumpul di situ. Nah, sekarang bagaimana yang namanya pemerintah bukan mengokupasi mereka atau kemudian ini mereka, tapi dengan pendekatan yang persuasif gitu ya Mas Ersu, bisa mengumpulkan mereka untuk menuju sesuatu yang lebih baik. Kalau misalnya mereka tidak mau pendidikan formal, ya berilah mereka pendidikan non formal. Pak Jokowi juga ada kartu prakerja dan sebagainya. Ini kan sasarannya sebenarnya mereka-mereka ini. Gitu. Iya. Dan kawasan Sudirman sepanjang Tamrin itu sekarang memang sudah menjadi ikon ya. Memang enak sekali untuk kita berjalan di sana sore-sore gitu. Saya membayangkan tadinya itu street musician gitu ya. Keren tuh kalau kita bisa sambil berjalan, berhenti sebentar, ada yang main jazz, ada yang main silakan. Sering ada sih Mas Ersu, kalau di Sudirman itu suka ada itu. Iya. Nah itu kan kita udah masuk ya nggak terlalu salah gitu klaim Pak Anies, meskipun kadang-kadang ada yang menganggap berlebihan bahwa kita udah masuk ke kota global gitu Jakarta ya. Tetapi rupanya ini think globally atau act locally ya, karena teman-teman yang memberikan konten adalah orang-orang dari Citayam yang bersifat sangat lokal. Ya kita mesti ngakhiri perbincangan nih Mbak. Terasa udah panjang banget kita ngobrol ya. Iya. Oke, sampai jumpa lagi di besok hari Rabu. Seperti saya ingatkan bahwa ini sekarang kita stripping dari Senin sampai Jumat ya. Kalau sebelumnya hanya 3 kali, sekarang kita 5 kali sehari, 5 kali sepekan. Terima kasih kalau saya lihat dari baca komentar-komentar dan dukungan dari teman-teman viewer dari Off the Record Forum News Network. Tetap semangat, tetap terus selalu mencintai Indonesia. Dan saya Hersu Arif. Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian Anda. Salam 0%. Wassalamualaikum. Salam 0%. Ini cara lain kita mewujudkan mencintai Indonesia adalah dengan mewujudkan 0%. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.